Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jumpa lagi bersama saya, Rasta dari SMKS PGRI Jatiwangi, salah seorang calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas ruang kolaborasi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pada tugas ini adalah kerja kelompok dan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Rasta. Kemudian ada Ibu Rina Yuli Andrianti serta rekan saya Bapak Supriyadi. Tidak lupa dan tidak bosan-bosannya didampingi oleh Bapak Denden Nurjaman sebagai fasilitator dan Ibu Sri Rahayu sebagai pengajar praktik. Baiklah, kita mulai. Untuk yang pertama, tujuan pembelajaran dari modul ini yaitu calon guru penggerak dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Seperti kita ketahui bersama, pada modul 3.1 ada 7 macam modal aset. Yang pertama, modal manusia. Yang kedua, modal sosial. Yang ketiga, modal politik. Yang keempat, modal agama dan budaya. Yang kelima, modal fisik. Yang keenam, modal lingkungan atau alam. Dan yang ketujuh yaitu modal finansial. Baiklah, hasil pemetaan aset dan pemanfaatannya daerah sekitar Sindang, Sumberjaya, dan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut. Dari ketujuh modal tersebut dapat saya petakan melalui mind map berikut dan akan saya jelaskan satu persatu setelah yang satu ini. Baiklah, kita mulai. Yang pertama adalah modal manusia. Di sini ada aset dan strategi pemanfaatannya. Aset yang pertama yang kami miliki adalah kepala sekolah yang kompeten. Yang kedua, adanya guru berpendidikan minimal S1 atau D4. Yang ketiga, adanya orang tua atau wali murid yang mendukung. Yang keempat, adanya murid yang berbakat. Yang kelima, adanya masyarakat sekitar yang berkontribusi. Dan yang keenam adalah adanya pengawas sekolah yang selalu membimbing. Dari keenam aset tersebut, strategi pemanfaatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepala sekolah yang memiliki visi, misi yang terus dikembangkan dan dievaluasi. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan potensi. Yang ketiga, berkolaborasi dengan orang tua atau wali murid sehingga dapat mendukung program atau kegiatan sekolah. Yang keempat, mengembangkan minat dan bakat murid secara optimal. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk selalu memberikan kontribusinya kepada sekolah. Dan yang terakhir adalah pengawas sekolah yang selalu memberikan support, arahan, dan bimbingan serta evaluasi. Selanjutnya yang kedua yaitu modal sosial. Aset yang kami miliki yaitu yang pertama, terjalin hubungan baik antara sekolah dan masyarakat. Yang kedua, adanya program infak atau sedekah dari siswa dan pedagang sekolah. Yang ketiga, adanya kegiatan dalam komunitas KKG atau PGRI atau MGMP. Dan yang keempat yaitu kami memiliki kerjasama dengan industri PT Rezeki Toyota Pleret Cirebon. Dari keempat aset tersebut, strategi pemanfaatannya adalah yang pertama, membangun hubungan
hubungan baik antara sekolah dan masyarakat sekitar sekolah. Yang kedua, memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi ketika pihak sekolah menyelenggarakan program yang membutuhkan dukungan dari masyarakat. Yang ketiga, mengadakan program infak atau sedekah dari murid dan pedagang sekolah. Yang keempat, berkolaborasi dalam kegiatan komunitas KKG, PGRI atau MGMP. Dan yang terakhir adalah membangun kerjasama dengan industri PT Rezeki Toyota Motor Pleret Cirebon. Yang ketiga adalah modal politik. Aset yang kami miliki yang pertama yaitu stakeholder seperti kepala desa, camat, bupati, kepala dinas pendidikan dan yang lainnya. Yang kedua puskesmas, yang ketiga polres atau polsek, kemudian yang keempat adalah anggota dewan. Dari keempat aset tersebut, strategi pemanfaatannya yang pertama adanya kedekatan kepala sekolah dengan stakeholder tersebut. Kemudian yang kedua adanya kerjasama dengan puskesmas dalam memberikan penyuluhan kesehatan kepada siswa seperti kegiatan donor darah dan PMI. Yang ketiga adanya kerjasama dengan Polres, Polsek dalam kegiatan sosialisasi kenakalan remaja. Yang keempat adanya kerjasama dengan Polres atau Polsek dalam hal pemanfaatan kendaraan rusak yang diperuntukkan untuk media pembelajaran murid. Dan yang terakhir adalah adanya kepedulian anggota legislatif lewat pemberian bantuan beasiswa. Selanjutnya yang keempat adalah modal agama dan budaya. Aset yang kami miliki yang pertama adalah tokoh agama, yang kedua tempat ibadah, yang ketiga kegiatan rutin keagamaan, dan yang keempat adalah kegiatan kebudayaan. Dari keempat aset tersebut, strategi pemanfaatannya untuk agama yang pertama masyarakat sekitar sekolah mayoritas beragama Islam. Yang kedua, kolaborasi dengan tokoh agama yang terlihat dalam kegiatan sekolah. Yang ketiga, kolaborasi dengan perayaan hari besar keagamaan di sekolah. Yang keempat, kegiatan rutin kultum dan sholat duha bersama di hari Jumat. Kemudian yang kelima adalah mengadakan ekstrakurikuler IRMA atau Ikatan Remaja Masjid. Dan yang keenam adalah rutin melaksanakan upacara peringatan Hari Santri Nasional. Dalam hal budaya, yang pertama banyak siswa yang aktif mengikuti kegiatan obrok-obrok. Yang kedua, mengadakan program pembiasaan gerakan minimal sampah atau budaya anti sampah plastik. Dan yang ketiga adalah melestarikan budaya 5S yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang kelima modal fisik. Aset yang kami miliki yaitu yang pertama ada gedung utama seperti ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah. Yang kedua ruang laboratorium. Yang ketiga ruang workshop atau bengkel atau teaching factory. Yang keempat ruang perpustakaan. Yang kelima lapangan upacara. Yang keenam lapangan olahraga. Yang ketujuh musola. Yang kedelapan jamban atau WC. Dan yang kesembilan adalah listrik dan internet. Dari kesembilan aset tersebut, strategi pemanfaatannya yaitu yang pertama menggunakan gedung sekolah dalam kegiatan intra dan ekstra kurikuler dengan lebih optimal. Yang kedua menggunakan ruang laboratorium, ruang workshop, dan perpustakaan untuk kegiatan pengembangan murid. Yang ketiga menggunakan lapangan upacara dan olahraga dengan optimal. Yang keempat menggunakan tempat ibadah sebagai tempat pengembangan kerohanian murid. Yang kelima yaitu pemanfaatan internet dalam melaksanakan setiap kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan sekolah lainnya. Yang keenam, modal lingkungan atau alam. Aset yang kami miliki yang pertama adalah sawah, yang kedua aset kebun, yang ketiga lahan kosong, yang keempat lapangan sepak bola.
Dari keempat aset tersebut, strategi pemanfaatannya adalah yang pertama, sawah disewakan kepada masyarakat. Yang kedua, aset kebun yang dipinjamkan kepada pihak desa. Yang ketiga, pemanfaatan lahan kosong sekolah untuk tempat parkir. Dan yang keempat adalah pemanfaatan lapangan milik desa untuk kegiatan sekolah. Yang ketujuh adalah modal finansial. Aset yang kami miliki, yang pertama adalah dana BOS reguler, yang kedua dana BOS kinerja, yang ketiga dana komite, yang keempat BUMS atau badan usaha milik sekolah, yang kelima koperasi sekolah, yang keenam dana swadaya masyarakat, dan yang ketujuh adalah infak atau sedekah. Dari ketujuh aset tersebut, strategi pemanfaatannya yaitu dari dana BOS reguler untuk pemenuhan kebutuhan dan kegiatan sekolah, dari dana BOS kinerja untuk mendorong pengembangan prestasi murid, yang ketiga dari dana komite untuk rehabilitasi gedung sekolah, yang keempat hasil pemanfaatan tempat parkir untuk pengembangan BUMS, yang kelima koperasi sekolah untuk kesejahteraan anggota koperasi, yang keenam dana swadaya masyarakat untuk kegiatan yang tidak bisa di-cover oleh dana BOS, dan yang terakhir adalah infak atau sedekah dari siswa dan guru untuk pemenuhan sarana keagamaan sekolah. Demikianlah saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, pemaparan dari saya tentang tugas ruang kolaborasi modul 3.2 kelompok 1 dari kami, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Majalengka, tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Terima kasih atas perhatiannya. Tak ada gading yang tak retak, mohon maaf atas kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.